Selamat malam. Kebahagiaan sejati orang percaya ialah hidup bersama dengan Tuhan, Allah yang hidup. Hendak kami katakan bahwa sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari berbagai pergumulan. Ada kalanya pergumulan yang ringan, bahkan kita hadapi pergumulan hidup yang berat. Namun, seberat apapun beban hidup itu, kalau Tuhan mau pulihkan keadaan orang dikasihinya, maka di situ ada sukacita. Kata pemazmur dalam Mazmur 126 ayat 1, keadaan orang yang dipulihkan bagaikan orang yang bermimpi akan hari esok yang indah dan bahagia. Malam hari ini kita beribadah bersama dalam terang tema bersandar kepada Tuhan. Orang-orang yang senantiasa bergumul dan hidup dengan menyandarkan diri pada Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai, karena Allah beserta dirinya. Marilah kita beribadah pada Tuhan Allah kita yang maha baik. Malam hari ini, ibadah rumah tangga jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya akan dilayani oleh pelayan liturgi, saya Penatua Sarinaso Ritonga, dan pelayan firman Penatua Amon Lumenta. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Kita angkat pujian untuk muliakan Tuhan Allah kita dari Gita Bakti 62, bait 1 dan 3, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Maha baik Allah Tuhan kami, pada malam hari ini terimalah ungkapan syukur hati kami umat-Mu. Kami boleh menikmati pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Dikau berkenan beri kepada kami ya Allah kasih dan rahmat-Mu dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang maha pengasih, sendengkanlah telinga kasih-Mu dan dengarlah permohonan kami. Buatlah malam ini kami bisa memahami keadaan diri kami sebagai manusia biasa. Kami akui sehari-hari hidup yang kami hidupi tak lepas dari suka dan duka. Ajarlah kami umat-Mu agar senantiasa tabah dalam pergumulan dan selalu mau berjalan maju ke masa depan yang cerah dengan mengandalkan Dikau saja. Bapa,
sebelum kami lanjutkan perjumpaan denganmu dalam penyembahan malam ini, perkenankanlah Dikau topang kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak menyembah-Mu. Berkatilah dan urapi Penatua Amon Lumenta, sehingga beliau dapat memberikan makanan rohani pada kami yang rindu menikmati kebaikan kasih-Mu. Kepadamu kami berdoa dan mengalaskan peribadahan ini hanya dalam nama-Mu yang kudus, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah Dikau Allah Tritunggal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pelayanan Sabda Allah. Oleh sebab itu kita persiapkan diri untuk masuk di dalam doa pembacaan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Dikau yang kekal, Bapa yang bertata dalam tinggian surga. Kembali kami datang mengucap syukur sungguh kepadamu ya Allah, karena pada saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami ya Tuhan untuk boleh berkumpul kembali walaupun kami boleh berada di masing-masing kediaman kami. Tetapi ya Tuhan, Engkau tetap layakkan kami untuk boleh berada di sekitar firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Bapa pengasih dan penyayang, biarlah ya Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu akan menaungi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ya Tuhan Yesus boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan Yesus akan menjadi penuntun di dalam setiap pergumulan kehidupan ini. Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam kemurahan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk berdiri dan mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab seperti yang tertulis di dalam Mazmur 126 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-6 yang menyatakan demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dan perenungan kita pada malam hari ini terambil dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dengan tema kita, bersandar pada Tuhan maka akan terjadi pemulihan. Ada cerita tentang masalah yang melanda dua keluarga Kristen. Keluarga A, keluarga ini sering sekali dihampiri suatu masalah. Namun keluarga ini biasa-biasa saja. Tidak panik, tidak ribut, dan tidak ruwet. Dan selalu dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Keluarga B baru sekali dihampiri suatu masalah, namun luar biasa ruwetnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Panik, ribut, dan sebagainya. Kelihatan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mana keluarga yang benar-benar menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan dan mana yang tidak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel setelah menghadapi pergumulan yang panjang, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman pahit. Hati mereka diliputi sukacita dan sorak-sorai kegirangan. Pertolongan Tuhan yang mereka alami adalah anugerah. Pemulihan Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian adalah bagaikan mimpi. Doa mereka untuk dipulihkan menjadi kenyataan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tidak ada lagi jerih payah, tidak ada keringat dan tangisan bagi orang-orang yang berusaha dalam kehendak Allah. Semua akan berakhir dengan tarian sorak-sorai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun kita, saudara-saudara dan saya, bisa selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Mengapa terjadi masa-masa sulit itu di dalam kehidupan kita? Mengapa setiap kita diperhadapkan suatu masalah-masalah di dalam kehidupan ini? Tidak ada satupun juga manusia yang bisa memahami mengapa Tuhan mengizinkan itu. Mazmur ini merupakan nyanyian ratapan bersama yang dilantunkan sebagai doa memohon pembebasan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi umat Tuhan, yaitu umat Israel. Mazmur ini merupakan bagian daripada Mazmur 120 sampai 134. Biasanya disebut Shir Hama Alot, yang diterjemahkan sebagai Songs of Ascents atau nyanyian pendakian. Dan Mazmur 126 pembacaan kita malam hari ini berlatar belakang kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel. Seperti orang-orang Israel dalam pembuangan, banyak orang-orang Kristen masa kini yang bertanya, mengapa saya harus mengalami masa seperti ini ya Tuhan? Mazmur mengajarkan bahwa Tuhan bisa menggunakan masa-masa lampau kita untuk menghadapi krisis, masa kini dan masa mendatang. Seperti halnya saudara-saudara yang kekasih dalam pembacaan kita malam ini, kita diajak oleh pemazmur untuk melihat dua bagian. Bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, dilukiskan bagaimana bersukacitanya bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan. Yang kedua, bagian kedua ayat 4 sampai 6, yang mana merupakan respon atas karya Tuhan di masa lampau. Pemazmur memohon
memohon Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Masalah yang mereka hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa setiap kita yang berharap atau bersandar pada Tuhan pasti akan memperoleh pemulihan. Wabah COVID-19 mengingatkan manusia untuk tidak merebut otoritas Allah atas ciptaannya. Dan ini sebagai, saya katakan sebagai jeweran bagi kita dari Tuhan. Tuhan mengatakan demikian, "Hai manusia, kamu harus taat dan setia hanya kepadaku." Tidak seorang pun yang bisa mengatakan bahwa dia orang kaya, dia memiliki kekuasaan, bahkan dia adalah hamba Tuhan, maka akan luput dari wabah virus corona ini. Tidak ada satupun juga. Bahkan negara-negara dikuasa sampai saat ini belum bisa memastikan bahwa sampai kapan virus ini akan menghantui kehidupan manusia. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen harus termemori bahwa setiap kita yang bersandar kepadanya akan ada pemulihan Tuhan. Akan ada pemulihan. Tuhan akan mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Karya keselamatan yang telah nyata itu harus tetap hidup di dalam fisik Kristus, yaitu pengharapan yang sungguh-sungguh akan terjadi pemulihan atas keadaan yang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengamini bahwa di dalam fisik Kristus, bahwa Dia akan menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Jadi tidak perlu kita selalu khawatir dalam kehidupan ini. Yang terpenting kita menjalankan perintah Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang paling terpenting, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang terpenting yang lain selain taat dan setia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan tidak selalu terbentuk dalam kehidupan yang bahagia, senang tanpa masalah. Tetapi persoalan hidup, beban berat juga mewarnai menuju pendewasaan iman bagi saudara-saudara dan saya. Orang yang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan, tetapi orang yang percaya selalu menjadi kuat melalui persoalan yang ada atau persoalan hidup dan pengalaman hidup yang harus dilalui dengan penuh cucuran air mata. Berjalan maju dengan menangis, dikatakan sambil menabur benih. Paulus pun memberikan pengakuan bahwa dalam pelayanannya sering mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan. Itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus akan menjadi penguatan bagi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, bagi orang-orang Kristen yang percaya bahwa kita telah diselamatkan. Sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan, Bapak Ibu yang kekasih, di tengah banyak persoalan kehidupan kita diharuskan untuk menabur kasih, kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang lain tidak mengenal kasih dan tidak mengasihi kita. Karena di dalam Kristus kita sudah menikmati kasih pemulihan melalui karya penebusannya secara cuma-cuma atau secara gratis atas kehidupan orang-orang yang percaya. Menabur kebaikan ada hukum yang bersifat universal atau secara umum, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mengisi memori
dan visi saudara-saudara saat ini? Mari kita refleks sedikit. Dan mari kita diajak untuk ubahlah itu menjadi suatu memori dan visi di dalam Tuhan, sehingga hidup kita akan tetap kokoh di tengah badai yang kita hadapi pada saat ini. Sambil mengingat ayat-ayat penguatan. Yang pertama, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang kedua, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Yang ketiga, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan yang terakhir, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada 4 poin penguatan ayat-ayat iman untuk membawa kita di dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan, segala pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara dan saya, segala pergumulan yang dihadapi oleh pribadi lepas pribadi, bahkan segala pergumulan yang dihadapi oleh keluarga dan persekutuan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita datang membawa segala pergumulan kehidupan ini di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang nyata atas kehidupan kami sebagai kehidupan persekutuan, di mana ya Tuhan beberapa saat yang lalu ya Tuhan Yesus, Engkau telah satukan hati kami untuk kami sama-sama mendengarkan sabda firman-Mu dan mendengarkan perenungan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa kami bersandar kepada Tuhan, maka pemulihan itu akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu menjadi penguatan bagi pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan persekutuan di dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Bapa pengasih dan penyayang, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami berdoa untuk keluarga dalam setiap pergumulan apapun juga yang dihadapi oleh keluarga-keluarga kami, keluarga Jemaat Bukit Sion. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati, biarlah senantiasa Engkau menjadi pendamping setia, sehingga segala pergumulan yang mereka hadapi, mereka dapat mengatasinya dengan baik, dengan menyandarkan hidup ini hanya kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja-gereja bahkan jemaat kami yang terpapar dengan virus corona. Tuhan Yesus, kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat meyakini bahwa saatnya Tuhan akan menolong kami pada saatnya ya Tuhan, tepat pada waktunya. Kami sangat meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan yang berada di bawah naungan GPIB. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, apapun juga pergumulan-pergumulan pelayanan yang dihadapi. Tuhan Yesus, sempurnakan segala usaha-usaha yang mereka lakukan, sehingga ya Tuhan, pelayanan-pelayanan daripada hamba-hamba-Mu tetap berjalan dengan baik. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang mengikuti ujian nasional, ujian sekolah. Tuhan, kami mohon lengkapilah daripada persiapan anak-anak kekasih kami, sehingga ya Tuhan, apapun juga ujian yang mereka kerjakan, bahkan mereka hadapi, mereka dapat mengerjakan dengan benar-benar berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa bagi orang-orang atau saudara-saudara kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Bahkan ya Tuhan Yesus, segala melalui daripada pekerjaan itu ya Tuhan, mereka telah mempersembahkan syukur bagi kemuliaan-Mu. Bapa pengasih, berkatilah ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan melalui pekerjaan itu, mereka boleh memperoleh penghasilan, dan kemudian ya Tuhan menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan semata. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk majelis sinode dalam menghadapi persidangan sinode tahun ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati daripada fungsionaris majelis sinode, bahkan panitia, sehingga segala persiapan ya Tuhan Yesus, segala pergumulan yang bersangkut paut dengan pembiayaan Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi pendamping setia, sehingga segala pergumulan itu mereka dapat melewatinya dengan baik, dan segala persiapan sampai hari H pelaksanaan persidangan sinode semuanya akan berjalan dengan baik oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kekasih kami, Akademi Kebidanan Gereja Husada GPIB, yang adalah satu-satunya perguruan tinggi GPIB ya Tuhan. Di dalam pengembangannya, bahkan rencananya pada saat ini ya Tuhan untuk mengembangkan menjadi stikes. Tuhan Yesus, kepada-Mu lah kami datang mempertaruhkan semuanya ini. Semua orang-orang yang terlibat, semua yang punya hati untuk mengembangkan daripada perguruan tinggi itu ini Tuhan. Donasi-donasi Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya. Bapa pengasih dan penyayang, kami tidak lupa senantiasa berdoa akan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di Indonesia. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami di NTT karena banjir bandang. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga senantiasa mereka hanya berpengharapan kepada-Mu. Bapa pengasih, kami berdoa juga ya Tuhan, yang saudara-saudara kami pada hari Sabtu kemarin, hari Sabtu yang lalu, di sekitar Malang terkena gempa bumi. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu datang mempertaruhkan segala pergumulan saudara-saudara kami. Bapa pengasih dan penyayang, kami datang berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit, bahkan pemulihan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Yakobus Lena Pesi, Bapak Santoso Widodo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Misnandar, Bapak Yohanes Teleu, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo Jatinding Rahayu, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selwi Mahulete, Bapak Arsit, Ibu Grace Maspaitela, Bapak Prasatojo, Bapak Ibu Eni Kiulu, Ibu Sukina Sarpan, Ibu Betty Regeng, Ibu Farida Abetulei, Bapak Hendrik Martinus, Ibu MC Majuntak, Bapak Ibu Christian Baitanu,
Bapak Robin Jawa, Ibu Yvonne Samola Sinduk. Bapa, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami datang menyerahkan daripada keluarga-keluarga, bahkan Bapak Ibu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah senantiasa mereka hanya berpengharapan kepadamu, sehingga pemulihan seutuhnya berasal daripadamu. Segala usaha-usaha keluarga ya Tuhan untuk membantu pemulihan, Engkau memberkati. Bapa pengasih dan penyayang, secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga yang ditinggal, keluarga Ibu Hendro Sunarmo, yang 3 hari lalu ya Tuhan telah dimuliakan oleh Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan penguatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Bapa pengasih dan penyayang, melalui kesempatan ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari sektor-sektor. Keluarga Bapak Ibu Peter Bilong, anak Yunita dan Indah. Keluarga Bapak dan Ibu Suwito. Keluarga Bapak dan Ibu Markus Pati Samola, anak Samata dan Samuel. Keluarga Ibu Linda Kristiwati Sujianto. Keluarga Bapak Ibu Pamrayogi, anak Milano dan Gracia. Tuhan Bapa pengasih, biarlah Engkau menghampiri, Engkau melawati daripada keluarga-keluarga kekasih kami ini. Sehingga ya Tuhan Yesus, jika ada pergumulan keluarga-keluarga ini, Engkau akan menjadi pendamping setia bagi mereka. Bahkan senantiasa bila ada sukacita yang mereka rasakan keluarga ini, sempurnakanlah sukacita mereka. Bapa pengasih dan penyayang, juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, mulai tanggal 11 sampai tanggal 17 April. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Alfa Richard Samola, Saudari Aprila Taka Serang, Axel Bob Longan Arwam, Ibu Ayu Wulandari, Bapak Ayub Adrian Rupi Darah, Ibu Ari Susilowati Hartono, Ibu Anik Purwaningsi Simajuntak, Saudari John Mark Ohelo, Ibu Luinda Fabiola Abui Joris. Tuhan Yesus yang kekasih kami ini kami berdoa, biarlah Tuhan segala sukacita yang mereka alami pada saat ini, sempurnakanlah ya Tuhan, sehingga sukacita ya Tuhan senantiasa mereka rasakan karena pertolongan dan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Bapa pengasih dan penyayang, inilah seru doa kami ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan Yesus, kami datang memohon, biarlah Engkau sempurnakan doa kami ini melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Itulah nas firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 5. Hidup dan kerja adalah hal biasa yang dilakoni oleh setiap manusia. Namun, patutlah kita ingat, bila kita menabur dalam kebenaran, kita akan tuai juga yang baik. Siapa menabur yang baik, dia akan menuai pula yang baik. Lantas, barang siapa yang menabur dalam Tuhan dan bagi Tuhan dalam pekerjaannya, ia tidak akan dikecewakan. Mari memberi sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Jemaat yang terkasih, mari berdiri, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terimalah persembahan kami umat-Mu. Kami bermohon padamu, kuatkanlah kami di tempat kami sehari-hari bekerja. Berilah kepada kami hikmat-Mu dalam hal kami laksanakan pekerjaan sehari-hari. Serta bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, sehingga kami dapat menikmati kebaikan hati-Mu dari sekarang sampai Dikau datang. Terima kasih ya Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ritual malam ini akan kita akhiri. Selanjutnya besok kita akan lakukan ibadah yang sejati, ibadah yang aktual dalam hidup sehari-hari. Pergilah sidang jemaat yang terkasih, taburilah dengan penuh kepasrahan hanya kepada Tuhan hal-hal yang baik, dan saatnya saudara-saudari terkasih akan menuai yang baik pula dari Tuhan. Marilah, hai saudara.
Jemaat, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah seluruh hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing dari sekarang ini sampai selama-lamanya.